Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan pada hari Sabat yang boleh kami masuki pada saat ini. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami dalam satu pekan pekerjaan kami masing-masing. Manakala malam hari ini kami akan melanjutkan KKR kami untuk malam yang terakhir. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus dari sorga agar firman Tuhan dalam KKR ini boleh menjadi benih-benih yang hidup, yang dapat memberikan kepada kami pertumbuhan rohani, kebangunan rohani di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami lewat KKR ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Puji Tuhan, kita telah tiba pada malam yang terakhir dari rangkaian KKR kita, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik yang terakhir, yaitu penipuan-penipuan setan pada akhir zaman. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan kita malam ini, terima kasih banyak pelajaran kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dr. Renold Malingkas. Luar biasa penyampaian pekabaran kesehatan ini. Kami yang mendengarkan memang agak ngeri-ngeri sedap juga ya, melihat tampilan-tampilan gambar, tetapi ini tentunya menjadi motivasi untuk kita semua untuk tidak seperti itu. Tips-tips yang sudah diberikan harus kita patuhi, apa yang disampaikan bagaimana untuk kita hidup sehat, tentunya ini harus kita betul-betul ikuti, karena diabetes ini merupakan ibu, saya lihat ibu dari semua, Pak. Ibu dari semua penyakit ya. Terima kasih informasi kesehatan yang dokter sudah berikan, menolong kami untuk kami hidup sehat ya. Dan kami juga doakan dokter dan keluarga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Tanjung Perak yang bergabung pada malam hari ini dan tamu-tamu yang menyaksikan baik lewat Zoom meeting maupun lewat Facebook live streaming di page gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu ini ada kesempatan bagi kita semua untuk mempelajari seri pelajaran firman Tuhan yang bertemakan peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Dan untuk pelajaran yang terakhir ini, kita akan melihat bagaimana penipuan-penipuan setan yang setan lakukan bagi kita semua di akhir zaman. Tujuan kita mempelajari pelajaran ini agar kita menjadi waspada. Sebagaimana tadi pelajaran diabetes, tujuan kita mempelajari pelajaran diabetes ini agar kita menjadi waspada supaya jangan kita mengalami yang namanya penyakit diabetes. Demikian pula dengan pelajaran ini supaya jangan kita mengalami yang namanya korban daripada penipuan-penipuan setan di akhir zaman. Itulah sebabnya kita akan melihat apa saja penipuan yang setan lakukan di akhir zaman. Satu persatu kita akan lihat, kita akan coba pahami, kita terangkan, dan itu kiranya boleh menjadi sebuah bekal bagi kita semua untuk kita dapat bertindak dengan baik dalam kehidupan kita, untuk kita luput dengan pertolongan Tuhan dari setiap penipuan-penipuan setan di akhir zaman. Setan seringkali atau banyak kali dia bersembunyi di balik jubah kekristenan. Kita sedang mendekati akhir daripada sejarah dunia ini. Dan setan bekerja lebih daripada sebelumnya. Dia bekerja keras, dia berusaha untuk bertindak selaku pengatur dunia Kristen. Dengan upaya yang luar biasa dia mengadakan mujizat-mujizat yang menipu. Setan disebutkan sebagai seekor singa yang mengaum berkeliling, berusaha mencari siapa yang bisa dimangsanya. Dia ingin memeluk seluruh dunia dalam persengkongkolannya, dalam menyembunyikan cacatnya di balik jubah kekristenan. Dia memakai ciri-ciri seorang yang mengaku Kristen dan mengaku dirinya adalah Kristus. Firman Allah menyatakan bahwa apabila cocok dengan maksud musuh itu, maka kaki tangannya dia akan menunjukkan kuasa yang begitu besar dengan penyamaran kekristenan, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga
Matius 24 ayat 24. Sementara roh-roh yang mengaku beriman pada Alkitab menunjukkan rasa hormat kepada ajaran-ajaran gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai suatu pernyataan kuasa ilahi. Benteng kejahatan yang terkuat di dunia ini bukanlah kehidupan yang penuh dosa dari orang-orang berdosa yang ditinggalkan atau orang buangan yang rendah, melainkan sebaliknya kehidupan yang tampak saleh, terhormat, agung, akan tetapi di dalamnya ada satu dosa kesayangan, suatu kejahatan yang dimanjakan. Bahkan di dalam gereja sekalipun, jauh lebih besar kekhawatiran dari dalam ketimbang dari luar. Rintangan-rintangan yang menjadi kuat dan berhasil jauh lebih besar dari dalam gereja itu sendiri ketimbang daripada dunia ini. Orang-orang yang tidak percaya berhak untuk berharap bahwa mereka yang mengaku memelihara hukum-hukum Allah dan iman akan Yesus itu akan berbuat lebih banyak daripada golongan manapun. Oleh karena kehidupan mereka yang selaras melalui teladan, kesalehan mereka, dan pengaruh yang aktif untuk memajukan dan menghormati pekerjaan yang mereka laksanakan. Tetapi betapa sering mereka mengaku sebagai pembela-pembela kebenaran, ternyata menjadi penghalang besar dalam kemajuannya. Ketidakpercayaan dimanjakan, keraguan-raguan dinyatakan, kegelapan disenangi, mendorong hadirnya malaikat-malaikat jahat, serta membukakan jalan bagi tercapainya rencana-rencana yang jahat. Roh-roh pendusta melawan Alkitab dilakukan oleh setan di akhir zaman. Orang-orang saleh harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang kebenaran zaman ini, yang wajib mereka peroleh dari kitab suci. Mereka harus mengerti tentang keadaan orang mati karena roh jahat akan tampak kepada mereka. Mengaku sebagai sahabat-sahabat, sanak keluarga tercinta yang akan menyatakan kepada mereka bahwa Sabat telah diubahkan, dan juga pengajaran-pengajaran lainnya yang tidak ada di dalam kitab suci. Para rasul akan tampil melalui roh-roh pendusta ini, dimunculkan untuk menentang apa yang mereka tuliskan atas tuntunan Roh Kudus ketika masih hidup di bumi ini. Mereka menyangkal keaslian daripada Alkitab. Melalui dua kesalahan besar, yaitu kebakaran jiwa dan kesucian hari Minggu, setan akan mempengaruhi orang banyak dengan penipuan-penipuannya. Kalau yang pertama itu memberi dasar bagi spiritualisme, maka yang kedua menciptakan suatu ikatan simpati dengan gereja Roma. Orang-orang yang bangkit menyaru seperti Kristus sendiri dan menuntut hak serta pemujaan yang menjadi milik penebus dunia ini. Mereka akan mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan yang luar biasa dan akan mengaku memiliki wahyu dari surga yang bertentangan dengan kesaksian kitab suci. Tetapi umat Allah tidak akan dikelabui. Pengajaran dari Kristus palsu ini tidak sesuai dengan kitab suci. Berkatnya diucapkan ke atas para penyembah binatang dan patungnya, yaitu golongan yang terhadap mereka Alkitab nyatakan bahwa murka Allah yang tidak dicampur akan dicurahkan. Apa penipuan-penipuan setan di akhir zaman ini? Mari kita lihat yang pertama, kebangunan-kebangunan rohani yang palsu. Saya ajak saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari tempat kita masing-masing. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca dari tempat saya. Mari kita buka Alkitab kita, 2 Timotius pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. 2 Timotius 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Kebangunan-kebangunan rohani yang palsu yang tampak di dalam diri manusia. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri.
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, inilah kebangunan rohani yang palsu ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kebangunan rohani yang palsu terjadi di dalam diri umat-umat Tuhan. Allah mempunyai orang-orang yang jujur di dalam gereja-gereja. Dan kita dapat melihat bahwa banyak juga kerohanian-kerohanian itu palsu terjadi di dalam gereja itu sendiri. Bahkan kemudian penipuan setan itu menjalar ke dalam gereja. Dan itulah sebabnya perlu untuk diwaspadai. Jangan sampai kita menjadi pelaku-pelaku kebangunan rohani yang palsu. Apa yang dinampakkan di depan haruslah sama dengan apa yang dinampakkan yang berasal dari dalam hati dan pikiran kita. Apalagi yang lain penipuan setan di akhir zaman ini. Oh, ternyata penipuan setan di akhir zaman ini juga masuk di dalam soal musik, di mana musik dapat menjadi jerat penipuan setan di akhir zaman. Telah ditunjukkan oleh Tuhan bahwa bakal terjadi sebelum pintu kasihan ditutup. Setiap hal yang tidak pada tempatnya akan dipertunjukkan. Akan ada jeritan-jeritan yang disertai tambur, musik, dan tarian. Segi-segi akal sehat menjadi begitu kacau, sehingga mereka tidak bisa lagi membuat keputusan-keputusan yang benar. Hiruk-pikuk yang bising menyentak indera dan merusak. Yang sebenarnya kalau dilakukan dengan cara yang benar, itu menjadi suatu berkat. Kekuatan kaki tangan iblis menyatu dengan keriuhan dan kegaduhan bagaikan sebuah karnaval. Dan ini disebutkan sebagai pekerjaan Roh Kudus. Apa yang terjadi pada masa yang lampau, terjadi pula pada masa yang akan datang. Setan akan menjadikan musik sebagai satu jerat dengan melalui cara musik itu dimainkan. Janganlah kita memberikan tempat terhadap hal-hal ini hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita putar musik-musik yang baik, yang membangun iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selain musik, apalagi penipuan setan di akhir zaman ini untuk saudara dan saya. Yang berikut adalah menyangkut bahasa roh yang palsu. Bahasa roh yang palsu. Kalau kita melihat apa yang terjadi dengan orang yang berbahasa roh, tingkah yang berlebihan, dorongan batin yang palsu, bahasa roh yang palsu, dan sikap gaduh telah dianggap sebagai karunia yang Allah berikan kepada gereja. Sebagian orang telah tertipu dalam hal ini. Hasil-hasil dari semua ini ternyata tidaklah baik. Kamu akan mengenal mereka dari buah-buahnya. Kata firman Tuhan. Tingkah laku berlebihan, kegaduhan sudah dianggap sebagai bukti-bukti khusus dari iman. Sebagian orang tidak merasa puas dengan acara kebaktian, kecuali mereka mendapat kesempatan untuk bertingkah laku gegap gempita dan riang. Mereka melakukan ini dan membangkitkan suatu perasaan riang gembira. Tetapi pengaruh dari acara-acara seperti ini tidaklah bermanfaat. Bila mana perasaan riang sudah berlalu, mereka pun menjadi lesu daripada sebelum acara itu. Karena kegembiraan mereka tersebut tidak berasal dari sumber yang benar. Kebaktian yang paling berfaedah bagi kemajuan kerohanian adalah ditandai dengan kehikmatan dan renungan yang mendalam. Masing-masing berusaha mengenal dirinya sendiri
dalam kerendahan hati, berusaha belajar daripada Kristus. Yohanes 14 ayat 27 menyampaikan kepada kita tujuan dan fungsi Roh Kudus itu adalah damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran kita. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sebab itu janganlah gelisah hatimu. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menjadikan kita pribadi yang tenang, menjadikan kita pribadi yang betul-betul dapat rendah hati. Dalam setiap perbaktian kita punya kehikmatan. Dan dalam setiap acara-acara perbaktian di gereja kita lakukan dengan tujuan untuk menyembah Tuhan sebagai penebus kita yang patut kita sembah. Apalagi penipuan-penipuan yang lain di akhir zaman yang dilakukan oleh setan. Oh, ada lagi. Malaikat-malaikat jahat akan tampak seperti manusia biasa. Setan akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menggoda manusia supaya tidak setia kepada Allah. Dia dengan para malaikat yang sudah jatuh bersama-sama yang akan tampak di bumi sebagai manusia yang berusaha untuk menipu. Malaikat-malaikat Allah tampak seperti manusia dan akan menggunakan setiap sarana yang ada di dalam kekuasaan mereka untuk menggagalkan rencana musuh. Malaikat-malaikat jahat dalam bentuk manusia akan berbicara kepada orang-orang yang mengenal kebenaran. Mereka akan menafsirkan dan memutarbalikkan ucapan-ucapan daripada pesuruh Tuhan. Apakah umat Tuhan sudah lupa akan amaran yang diberikan? Di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, kita sedang terlibat dalam peperangan dengan bala tentara kegelapan. Kecuali kita berusaha mengikuti dari dekat pemimpin kita itu, setan akan meraih kemenangan atas kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dituliskan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Menasihatkan kepada kita untuk kita memiliki perlengkapan senjata Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasanya, kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam roh. Berdoalah. Itu adalah permohonanmu yang tak terputus-putus untuk segala orang-orang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan bagian juga yang dituliskan di dalam kitab Matius pasal 24. Ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28. Ada di sana berbagai tipu muslihat iblis
yang iblis lakukan bagi kita di akhir zaman ini. Dan ini harus kita waspadai. Mari kita lihat apa yang terjadi di akhir zaman ini. Bagaimana penipuan-penipuan iblis dituliskan di dalam Alkitab yang perlu untuk kita waspadai bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 28. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Begitu judul perikopnya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikan. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil akan barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Rupanya setan juga akan menampakkan diri memberikan penipuan dengan menyerupai Mesias-Mesias. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Zaman dahulu kita sering mendapatkan kabar bahwa Yesus sudah datang di tempat, contohnya di Argentina. Yesus datang di Bogor, penampakan di gereja dan lain sebagainya. Alkitab menuliskan kepada kita, ini merupakan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang setan sementara lakukan kegiatan penipuan untuk kita. Saya baca kembali Matius 24 ayat 5. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila kita tertipu, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena Tuhan telah menuliskan ini untuk kita dengan maksud supaya kita mewaspadai akan adanya penipuan yang dilakukan oleh setan di akhir zaman. Apalagi penipuan-penipuan yang lain yang dilakukan oleh setan di akhir zaman. Yang berikut adalah tampilnya orang-orang yang sudah mati. Tidak sulit bagi malaikat-malaikat jahat untuk menyaru sebagai orang-orang saleh dan orang-orang berdosa yang sudah mati. Dan membuat penyamaran itu tampak di mata manusia. Pemunculan ini akan lebih sering terjadi dan perkembangan tabiat yang lebih mengagetkan akan tampak pada waktu mendekati kiamat. Kita masih kemudian berpikir bahwa orang-orang yang sudah mati, pada hari ketiga dia bangkit lagi, dia jalan lagi di rumah, ya. Hari ke-40 dan lain sebagainya. Padahal jelas ini merupakan salah satu strategi penipuan yang setan lakukan. Orang sudah mati tidak tahu apa-apa. Dia sudah kembali kepada debu tanah. Itu kata firman Tuhan. Adalah penipuan setan yang paling berhasil dan mengagumkan.
Satu penipuan yang diperkirakan akan memikat simpati mereka yang telah menguburkan kekasih-kekasih mereka. Malaikat-malaikat jahat muncul dalam sosok orang-orang yang dikasihi itu dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan mereka dan memperlihatkan tingkah laku yang mereka buat semasa hidup. Dengan cara ini, mereka membuat orang-orang percaya bahwa sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal sekarang menjadi malaikat yang melayang-layang di atas mereka dan berbicara dengan mereka. Malaikat-malaikat jahat ini yang disangka adalah sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal dihormati dengan cara mendewakan, dan bagi banyak orang katakan mereka mempunyai pengaruh yang lebih besar ketimbang firman Allah. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi sebuah pengingat kepada kita bahwa setan, dia berkuasa, dia punya kuasa untuk menampilkan rupa sahabat-sahabat yang sudah meninggal di hadapan manusia. Penipuan ini sempurna, rupa yang dikenali, kata-katanya, nada suaranya ditampilkan dengan ketepatan yang mengagumkan. Banyak orang akan berhadapan dengan roh-roh jahat yang menyaru seperti sanak saudara atau sahabat dan menyatakan kemurtadan yang paling berbahaya. Pendatang-pendatang ini akan menggugah simpati kita yang paling lembut dan melakukan mujizat-mujizat untuk mendukung penyamaran mereka. Saya pernah mendengar satu kesaksian, ada seorang anak yang kemudian ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Lalu kemudian pada satu malam sepertinya anak ini mendapatkan penglihatan bahwa bapaknya ini masih hidup. Dan mereka kemudian dia harus mengajak keluarganya pergi ke kubur untuk membongkar kuburannya. Karena katanya bapaknya ini masih apa? Masih hidup. Apa buktinya daripada hal ini? Apa buktinya bahwa setan bisa untuk membangkitkan atau menyerupai orang-orang yang sudah mati? Malaikat-malaikat setan dapat menyerupai orang-orang yang sudah mati untuk memberikan penipuan kepada kita. Apa buktinya di dalam Alkitab? Mari kita buka Alkitab kita untuk melihat buktinya di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. 1 Samuel pasal 28 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ini adalah kisah tentang Saul, Raja Israel, di satu tempat yang bernama Endor. Ayat 1. 1 Samuel 28 ayat 1. Pada waktu itu, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat diperbuat hambamu ini. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku akan mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Ramah di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya gemetar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, persoalan terjadi di sini bahwa orang Israel sementara mau berperang dengan orang Filistin. Rupa-rupanya ketika Saul melihat situasi kondisi ini, dia melihat tentara Filistin begitu banyak, dia jatuh ke dalam roh kekhawatiran. Biasanya Saul, dia datang kepada nabi, yaitu Samuel, untuk meminta petunjuk. Apa yang harus dilakukan? Tapi persoalan terjadi. Masalah terjadi bahwa Samuel saat ini sudah mati. Kepada siapa lagi Saul datang berkonsultasi? Dia menghadapi kekhawatiran dalam menghadapi peperangan melawan orang-orang Filistin.
Ayat 8 berkata, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaran nabi. Buntu jalan Saul, karena dia sebenarnya telah ditolak oleh Tuhan. Daudlah yang sementara memegang tampuk kekuasaan dari Tuhan. Ketika kebuntuan terjadi, maka apa yang dilakukan oleh Saul untuk memberikan solusi terhadap persoalannya? Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Saudara-saudara sekalian, bukankah ini ada juga orang-orang yang kita dengar di sekitar kita, bahkan mungkin orang-orang yang sudah ke gereja, ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka kemudian cari Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa mereka. Lalu mereka memutuskan pergi ke orang-orang pintar, pergi ke dukun-dukun untuk meminta petunjuk. Padahal yang harus dipahami lebih awal bahwa dukun-dukun, peramal-peramal mereka juga sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Apa yang terjadi kemudian? Ayat yang ke-8, lalu menyamarlah Saul. Wah, rupanya Saul masih memiliki sebuah harga diri. Jangan sampai dia diketahui raja yang besar, punya nama yang besar. Sekarang dia harus datang meminta petunjuk kepada seorang wanita peramal yang ada di Endor. Jadi dia menyamar. Ia mengenakan pakaian lain. Dan pergilah ia dengan 2 orang. Nggak banyak-banyak dia datang. Karena mungkin ada sedikit perasaan malu. Maka dia hanya bawa 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaran arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah menyelenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Rupanya petenung ini, perempuan di Endor ini tahu bahwa Saul sudah membuat sebuah ultimatum untuk menyingkirkan semua peramal-peramal ini dari wilayah Israel. Itulah sebabnya dia menyingkir ke Endor. Lalu kemudian saat ini ada orang yang datang untuk memberikan, untuk meminta melakukan sesuatu dari kegiatan peramalan ini. Maka perempuan ini berkata, jangan-jangan ini menjadi sebuah jebakan baginya. Tetapi Pak Saul kemudian berkata ayat 10, lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Samuel, engkau sendirilah Saul. Dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, ini buktinya bahwa setan bisa menyerupai orang-orang yang sudah mati. Peristiwa ini membuktikan bahwa setan bisa melakukan itu. Dan bahkan akhirnya petenung ini kemudian sadar bahwa siapa lagi yang mencari Samuel selain daripada Saul yang memang membutuhkan pertolongan. Dia pusing, dia stres karena harus menghadapi bangsa Filistin. Dia harus meminta petunjuk dan sekarang dia datang di dalam cara yang salah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, terjadi dialog. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubung jubah, maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku.
Dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan peran nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur padamu dan telah menjadi musuhmu. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaranku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, yaitu Daud. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal ini kepadamu hari ini juga. Maka rebalah Saul memanjang ke tanah karena ia sangat ketakutan dengan kata-kata Saul. Perempuan itu mendekati Saul dan dia menjadi sangat terkejut. Saudara-saudara sekalian, ini adalah bukti bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh roh nubuat, bahwa setan bisa menyaru. Malaikat-malaikat setan bisa menyaru, bahkan persis sama sekali dengan orang-orang yang sudah mati. Ini harus kita waspadai. Setan juga bisa menyaru sama seperti Kristus. Sebagaimana dituliskan di dalam Matius 24 tadi yang telah kita baca. Musuh itu bersiap untuk menipu seluruh dunia dengan kuasanya yang dapat mengadakan mujizat. Dia akan mengambil rupa seperti malaikat-malaikat terang untuk menyaru seperti Kristus. Jadi, jika sekarang manusia lebih mudah disesatkan, bagaimana mereka bisa bertahan bila setan menyaru seperti Kristus dan mengadakan mujizat-mujizat? Siapa yang tidak akan goyah oleh penyamaran nantinya? Yang mengaku sebagai Kristus, padahal dia hanyalah setan yang menggunakan rupa Kristus dan seolah-olah melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Setan akan memulai pertarungan dan mengambil rupa Kristus. Dia akan mengemukakan kenyataan yang tidak benar, menyalahgunakan dan menyelewengkan segala yang dapat dia lakukan. Satu kuasa dari bawah tanah sedang bekerja untuk menampakkan babak-babak terakhir yang hebat dari drama itu. Setan datang sebagai Kristus dan bekerja dengan segala tipuan ketidakbenaran melalui mereka yang mengikatkan diri bersama-sama dalam persekutuan dengan iblis. Setan dapat menyerupai Kristus di dalam berbagai segi kehidupan kita. Tetapi ada batas yang tidak dapat dilewati oleh setan. Di sini dia menggunakan penipuan sebagai penolong dan memalsukan pekerjaan yang dia sebenarnya tidak berkuasa untuk lakukan. Pada akhir zaman dia akan tampil sedemikian rupa untuk meyakinkan manusia bahwa dialah Kristus itu yang datang untuk kedua kalinya ke dunia ini. Benar-benar dia akan mengubah dirinya menjadi malaikat terang. Tetapi sekalipun dia tampil dengan sosok Kristus dari segala segi, sejauh hanya penampilannya saja, hal itu tidak akan memperdayai siapapun kecuali mereka yang seperti Firaun berusaha untuk menolak kebenaran. Sebagai lakon puncak daripada penipuan besar ini, setan sendiri akan menyaru seperti Kristus. Gereja sudah lama mengaku menantikan kedatangan juru selamat yang kedua kali sebagai wujud daripada pengharapan. Sekarang penipu besar itu hendak menampilkan diri seakan-akan Kristus sudah datang. Di berbagai bagian dunia ini setan akan menyatakan dirinya di antara manusia sebagai satu oknum yang gemerlap, menyerupai gambaran putra Allah yang diuraikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Wahyu 11 ayatnya yang ke-31. Kemuliaan akan menyelubungi dia, tak tertandingi oleh apapun yang pernah disaksikan oleh mata manusia yang fana. Seruan kemenangan menggema di angkasa. Kristus sudah datang, Kristus sudah datang. Orang banyak merebahkan diri di hadapannya dengan penuh penghormatan. Sementara dia mengangkat tangannya dan mengucapkan berkat kepada mereka. Sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya ketika berada di bumi ini. Suaranya lembut dan menawan namun merdu.
Dengan nada yang lembut dan berpengasihan, dia mengemukakan beberapa kebenaran semawi yang mulia yang pernah diucapkan oleh Juru Selamat. Dia menyembuhkan penyakit orang banyak. Kemudian dengan cara seperti Kristus, dia mengaku telah mengubah Sabat kepada Minggu dan memerintahkan orang untuk memuliakan hari yang sudah diberkati. Sangat berhati-hati ketika setan datang menyerupai seperti Kristus. Ini penipuan yang besar yang setan lakukan di akhir zaman. Apalagi yang setan lakukan di akhir zaman, penipuan apalagi? Oh, setan kemudian berpura-pura menjawab doa orang-orang saleh. Setan menyadari bahwa dia hampir kalah dalam pertarungannya. Dia tidak dapat menguasai seluruh dunia. Dia mengadakan usaha terakhir yang nekat untuk mengalahkan umat yang setia dengan penipuan. Dia melakukan ini dengan menyaru seperti Kristus. Dia menyalut dirinya dengan jubah kebesaran persis seperti yang digambarkan dalam khayal Yohanes. Dia berkuasa melakukan hal ini. Dia akan tampak kepada pengikutnya yang sudah tertipu, yaitu dunia Kristen yang tidak menerima kasih dan kebenaran, melainkan bergemar dalam ketidakbenaran, pelanggaran hukum, sebagai Kristus untuk datang pada kali yang kedua. Dia menyatakan dirinya Kristus dan dia percaya sebagai Kristus, oknum yang cantik dan yang bersalut jubah kebesaran, kelihatannya seperti itu nampaknya, dan dengan suara yang lembut, dengan kata-kata yang menyenangkan, dengan kemuliaan yang tidak tertandingi oleh apapun yang pernah dilihat oleh mata manusia. Kemudian para pengikutnya yang sudah tertipu dan terpedaya itu bersorak, Kristus sudah datang untuk kedua kalinya. Kristus sudah datang. Dia telah mengangkat tangannya seperti yang dia lakukan semasa berada di bumi dan memberkati kita. Orang-orang saleh memandang dengan terperanjat. Akankah mereka tertipu juga? Apakah mereka juga akan menyembah setan? Malaikat-malaikat Allah ada dengan mereka. Sebuah suara yang jelas dan tegas dan merdu terdengar, pandanglah. Ada satu sasaran di hadapan orang-orang yang suka berdoa ini. Keselamatan jiwa-jiwa mereka yang terakhir dan sasaran abadi ini senantiasa berada di depan mereka. Bahwa kehidupan kekal sudah dijanjikan kepada mereka yang bertahan sampai akhir. Betapa sungguh-sungguh dan besarnya kerinduan mereka ini. Penghakiman dan kekekalan sudah tampak. Melalui iman mereka, mata mereka tertuju ke takhta yang berkilauan itu. Di depan mana berdiri orang-orang yang berjubah putih. Pemandangan ini mencegah mereka dari pemanjang dosa. Satu lagi usaha dan rencana iblis terlaksana. Dia laksanakan. Dia mendengar seruan yang tiada henti-hentinya akan Kristus datang. Supaya Kristus meluputkan mereka. Strategi terakhir ialah menyaru seperti Kristus. Membuat mereka beranggapan bahwa doa mereka telah dijawab. Ini sangat berhati-hati saudara-saudara sekalian. Bagaimana setan datang sebagai jawaban doa. Seakan-akan sebagai jawaban doa dari orang-orang yang mengharapkan akan kedatangan Tuhan. Setan tidak bisa untuk melakukan kedatangan Tuhan itu. Dia datang dari awan-awan. Tapi dia bisa muncul daripada bumi ini di sekitar kita. Setan bisa muncul untuk menyerupai seperti Kristus. Bagaimana yang palsu itu berbeda dari yang asli. Setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus. Ini yang perlu kita garis bawahi saudara-saudara sekalian. Setan bisa menyaru seperti Kristus. Tetapi setan tidak diizinkan untuk memalsukan cara kedatangan Kristus. Ya mungkin dia boleh ada dan dia mengaku sebagai Kristus. Tapi cara kedatangan Kristus itu apa? Dikatakan di dalam Matius pasal 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Setan tidak bisa melakukan ini. Setan tidak diizinkan memalsukan yang namanya kedatangan Kristus. Dia boleh menyaru seperti Kristus. Tetapi cara kedatangannya dia tidak bisa ikuti. Dia tidak diizinkan untuk melakukan itu. Mujizat-mujizat mungkin boleh diadakan. Orang-orang sakit boleh disembuhkan dengan mujizat-mujizat dari roh-roh jahat.
Tetapi untuk yang hal ini, dia tidak bisa lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah peringatan kepada kita bahwa sangat berhati-hati kita hidup di akhir zaman ini. Setan bisa melakukan segala hal. Penipuan yang hampir bersifat universal akan setan lakukan. Dari segala sisi akan setan lakukan. Sekarang ini dibutuhkan saudara dan saya, pria dan wanita yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Karena setan sebagai jenderal yang hebat telah menguasai medan. Pada waktu yang sisa, waktu yang terakhir, dia sedang bekerja melalui segala cara yang masuk akal untuk menutup pintu terhadap terang bahwa Allah akan datang menjemput umatnya. Dia menyeret seluruh dunia ke dalam barisannya. Dan sedikit orang yang setia kepada tuntunan-tuntunan Allah itu hanyalah mereka yang dapat bertahan melawan dia. Bahkan terhadap mereka ini pun dia berusaha taklukkan. Jadilah saudara-saudara orang yang bertahan seperti orang-orang ini. Bertahan terhadap berbagai penipuan yang setan buat. Sosok-sosok yang sudah mati akan muncul melalui upaya setan yang licik. Dan banyak orang akan terpengaruh dengan seseorang yang menyukai dan membuat dusta. Mengamarkan kepada kita bahwa dari antara kita sendiri, sebagian orang akan berpaling dari iman dan menaruh perhatian kepada roh-roh yang menggoda serta pengajaran si jahat, dan oleh mereka kebenaran akan dicela. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, melihat berbagai penipuan akhir zaman ini, penipuan setan yang sangat masif dilakukan, yang kemudian bersifat universal, maka daripada itu, di akhir zaman ini, kita harus menghidupkan satu kehidupan yang betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena hal ini akan terjadi dengan begitu hebatnya, maka betapa salehnya dan sucinya kita harus hidup. Saleh dan suci kita harus hidup di akhir daripada zaman ini. Di akhir daripada sejarah dunia ini. 2 Petrus 3 ayat 11 ayat yang terakhir bagi kita malam hari ini. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang menjadi sebuah motivasi kepada kita. Mari kita hidup suci dan saleh di akhir zaman ini. Mari kita hidup dengan suci dan saleh dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kita boleh diluputkan dari berbagai-bagai penipuan setan. Seberapa canggihnya kalau kita hidup suci dan saleh, kita sanggup untuk membedakan hal-hal tersebut. Pada malam hari ini, di akhir daripada KKR ini, saya ingin membuat panggilan kepada saudara-saudara sekalian untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Untuk memperbaharui kembali komitmen kepada Tuhan. Untuk hidup saleh dan suci di akhir zaman ini. Karena dengan memperbaharui komitmen kepada Tuhan, dengan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kehidupan kita akan kemudian berubah. Kita kemudian akan menjadi pribadi-pribadi yang disiapkan untuk hidup di akhir zaman. Sanggup membedakan mana yang merupakan penipuan setan dan mana yang merupakan kenyataan dari Tuhan yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini saya ingin memberikan panggilan untuk kita semua. Bila biasanya di dalam KKR kita membuat panggilan, maka pada malam hari ini pun lewat online ini, saya ingin membuat panggilan untuk kita. Mari kita mengambil posisi di tempat kita masing-masing. Mari kita berkomitmen kepada Tuhan untuk kita menjadi orang yang hidup saleh dan suci di akhir zaman ini sesuai dengan pekabaran pada malam hari ini. Setelah kita sepanjang 1 minggu kita mendengarkan firman Tuhan. Setelah 1 minggu kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa akhir zaman
Bagaimana yang kita perlu lakukan? Mari kita membuat komitmen pada malam hari ini untuk menjadi hidup suci dan saleh. Dan bagi saudara-saudara yang rindu untuk dibaptiskan pada besok hari, mari kita juga mengadakan komitmen. Saya memanggil saudara untuk saudara memperbaharui dengan sungguh-sungguh komitmen sebelum besok akan diselamkan dalam upacara baptisan. Mari jadikan upacara ini sebagai upacara yang kudus, yang sakral dan suci. Sebuah lambang bahwa kita memang harus setia pada Tuhan lewat gereja Tuhan di akhir zaman ini. Yaitu gereja yang Tuhan firmankan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Besok akan ada baptisan yang kudus. Mari mengambil keputusan untuk menerima Yesus dengan sebulat-bulat hati. Dan jangan menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya kembali. Ambil keputusan yang terbaik pada malam hari ini. Dan pegang itu sampai besok. Dan pegang itu seterusnya sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan kiranya memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.